Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiul Ahdi. Saya kelas 10 RPL 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek tugas PPLG saya. Pertama, saya akan menjelaskan proyek kalkulator Java saya. Pertama-tama, saya mengimport library Java, yaitu Java X.Swing, Java.awt, dan Java.awt.event. Ini ketiganya adalah library Java yang memungkinkan kita untuk membuat graphical user interface atau GUI pada program kita. Selanjutnya, saya mendeklarasikan sebuah variabel yaitu angka 1 dengan tipe data double bernilai 0, angka 2 sama dengan 0, dan result sama dengan 0. Dan saya juga mendeklarasikan variabel perhitungan dengan tipe data integer. Dan pada barisan yang banyak ini itu untuk membuat tombol yang bila ditekan akan mengeluarkan apa yang ada di dalam titik 2 ini. Jadi ada Gframe, frame, new Gframe, title, kalkulator, itu untuk judul pada programnya. Dan ini G button 9 sama dengan new G button 9, yang artinya jika kita menekan button ke 9 atau button 9 nanti akan keluar teks 9. Dan untuk selanjutnya itu kita membuat ini yaitu function besar yang di dalamnya terdapat 3 function lagi. Yang pertama kita bahas prepare GUI. Public void prepare GUI ini memungkinkan kita untuk ini function tentang untuk ngeset ukuran kalkulatornya, set content pen sama layout kalkulatornya. Jadi kayak intinya prepare GUI yang saya buat fungsinya di sini itu untuk membuat kerangka awal dari sebuah kalkulator. Dan yang kedua adalah function public void add components. Ini function ini berisi tentang tombol-tombol yang sudah saya hias atau saya beri warna dan saya sesuaikan ukurannya agar lebih rapi. Seperti ini button 8 titik set bounds, ini X80 itu maksudnya padding X nya, dan Y 230 itu padding Y, width 60 itu lebarnya, dan height nya ini 40, tinggi dan lebarnya 60 ini. Button 8 set font, ini saya menggunakan font Arial dengan menggunakan font bold, size nya 20. Sudah. Setelah itu ini semua sama aja ya, tapi tinggal dikopas sama nyesuaiin per tombolnya aja. Ini dan ini public void add action event itu seperti yang di atas ini. Ini event, dan di public add action event ini untuk mengaktifkan button-buttonnya. Misal on ini jika terpenuhi akan, jika di buttonnya dipencet itu bakal keluar gitu. Terus selanjutnya, nah ini untuk membuat
function lagi, yang function ini di dalamnya public add action event tadi, yang mana function ini berfungsi kalau function enable ini kalau tombol on nya dinyalakan, nanti sebuah program itu akan jalan. Jadi kayak gini, yang lain selainnya on nya ini false karena on nya yang udah ditekan jadi tombolnya mati, tapi selainnya itu masih bisa jalan, yang itu nilainya true. Dan yang kebalikannya buat yang disable ini, yang true itu on nya doang, yang lainnya false semua, yang artinya yang lain tuh dimatikan atau nggak bisa dipakai gitu tombol-tombolnya. Dan function 3 besar tadi yaitu prepare GUI, add component, sama add action event ini dipanggil dalam function yang kalkulator sederhana tadi ini. Dan kalkulator sederhana ini tadi fungsinya ini dipanggil lagi ke dalam sini, kalkulator sederhana. Kalkulator sama dengan new kalkulator sederhana, yang artinya program ini bakal menjalankan barisan ini, program ini bakal menjalanin ini doang, tapi function di luarannya itu masih banyak gitu. Jadi kayak inti dari programnya itu cuma ini tuh. Dan untuk yang ini perkondisiannya, nah ini kayak misal kayak ini, if short sama dengan radian button, jadi ini bakal enable, yang artinya programnya bisa dijalankan. Dan yang else if nya off radio, kalau source nya ini bakal mengambil nilainya ini off radio button, yang mana bakal jadi off, yang menampilkan menyalakan fungsi disable, yang artinya mematikan program kalkulatornya. Dan ya ini buat button clear atau fungsi kalau di kalkulator tuh kayak menghapus biasa, kayak seperti ini. Else if nya tentang ini clear semua. Kalau yang delete ini buat ngapus satu persatu. Integer len sama dengan text field yang udah diambil ini, dot len sama dengan panjang itunya dikurangi 1. Nah seperti ini. Dan ini semua itu buat apabila kita neken kayak input source button 1, nanti dia bakal keluarnya get text, keluar nilai 1, ini dapat nilai 2, ini dapat nilai 3, ini dapat nilai 4, ini dapat nilai 5, dan seterusnya. Terus ya. Nah, di sini itu ya ini penghitungannya operasinya. Source nya kalau misalnya neken button penjumlahan, nanti reaksi yang terjadi adalah string str sama dengan text field dot get text, yang artinya mengambil nilai pertama dan angka 1 ini dijadikan double ya. Ini konversi dan perhitungan sama dengan 1 set text, dan bakal ngeluarin kalau misalnya button penjumlahan ininya bakal tambah yang ini ya kan, karena pertama penjumlahan jadi tandanya tambah. Dan sini pun sama,
bedanya di sini pakai kurang aja udah. Dan ini X buat kali, dan ini bagi. String str perhitungan ini. Terus buat yang ini selanjutnya buat yang else if source sama dengan button square, yaitu jadi button square kan itu untuk buat perhitungan pangkat ya, jadi nilai angka pertama itu jadi diambil, dan ini dalam tipe data double square yang artinya menggunakan function bawaan dari program Java. Jadi mat.po angka pertama ini tadi dipangkatin ini double to string di square. Dan ini misalnya kalau dia masukinnya angka 0, jadi ya bakal tetap metu, dan jadi bakal tetap keluar angka 0. Dan buat else nya ini kalau gak di pencet apa-apa ya, jadi ya nggak ngapa-ngapain, ya udah itu aja. Terus buat else if sort sama dengan button sqrt itu buat akar, jadi mengambil angka pertama dalam tipe data double, yang ini udah dikonversikan, terus double sqrt dengan menggunakan function bawaan yaitu mat.sqrt dan angkanya ini. Jadi angkanya jadi masukin angka terus baru diakarin. Nah, selanjutnya buat else if yang source sama dengan button reciprocal itu buat pertama ya sama kayak tadi, ngambil nilai awal. Terus ini kalau reciprocal itu 1/, angka yang udah dipilih tadi. Jadi kayak misalnya awal milih angka 5, jadi 1/5, nanti tuh hasilnya bakal keluar. Dan ini if ini sama kayak yang tadi ini. Nah, text field string kalau misalnya 0 ya nggak bakal ngapa-ngapain. Terus else yang ini kalau nggak neken apa-apa ya, jadi ya nggak ngapa-ngapain juga, tetap nilainya itu sama aja gitu. Terus buat yang ini kalau misalnya button equal, kalau mencet button equal atau sama dengan, nanti angka keduanya ini ngambil inputan angka kedua dulu ya, terus membuat switch case perhitungan ini. Dan di switch case ini masuk perhitungan yang tadi udah kita deklarasiin di awal, integer perhitungan ini. Jadi perhitungan ini pada case yang pertama itu result sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Ini pada case yang pertama. Kalau dia pakai penjumlahan, jadi menggunakan case yang pertama ini, kemudian jika sudah hasilnya terus break. Dan selanjutnya ini sama aja, tapi bedanya pakai tanda kurang. Dan yang case ketiga ini itu untuk perkalian, ini menggunakan tanda bintang ini ya, soalnya kalau di program itu enggak ada tanda buat X ini, enggak ada, dipakainya itu bintang untuk perkalian. Yang keempat ini pembagian ya, ini kalau di coding itu enggak ada kayak tanda pembagian, jadi pakainya itu kalau buat tanda pembagian pakainya yang ini. Dan ya result sama dengan hasilnya nanti itu bakal angka 1 dibagi angka 2. Dan ini sama kayak yang tadi, hasilnya yang ini. Sudah sih ya. Intinya yang sudah saya terangkan ini, pertama ini ambil kesimpulan aja ya, ini
Tiga ini buat apa? Memungkinkan kita membuat program yang bisa menampilkan sebuah program yang ada UI-nya atau tampilan layarnya pada pengguna gitu. Dan ini deklarasi awal, ini tombol-tombol awalnya. Nah ini, dan ini function kalkulator sederhana yang di dalamnya ada 3 function lagi, yaitu prepare GUI, add component, dan add action event. Buat yang prepare GUI ini buat kerangka kalkulatornya, dari ukuran kalkulatornya, dari layout, terus backgroundnya ini pakai background hitam. Terus buat add komponen ini buat komponen-komponen itu apa, yang button-button tadi, buat benerin ukurannya, warnanya, sudah. Sama ini apa, fontsnya bisa pakai Times New Roman juga sebenarnya, tapi saya lebih pilih pakai Arial. Dan sudah 3 ini tadi kalkulator sederhana ini tadi dipanggil ke sini, di sini. Jadi ini yang bakal dijalanin. Dan ini fungsi-fungsi yang ada di dalamnya ini tadi yang sudah saya jelaskan. Di yang terakhir tinggal kita coba programnya aja. Ini di programnya ini, jadi kita bisa menjalankan yang pertama ini dalam kondisi on dan ini kondisi off. Jadi programnya nggak jalan, dipencet-pencet nggak bisa. Tapi kalau onnya 7, 8 ini bisa dibuat delete yang satu dan ini yang clear semua. Misal gini clear dan ini dan delete satu persatu. Jadi coba kita mulai menghitung, misal 10 kali 52. Di ini nilai 10 nya, ini angka pertama dan angka kedua, dan ini dihitung 10 kali 52 520. Coba fungsi yang lain kayak misal pakai akar ya, misal pakai akar angka 9 diakarin jadi 3, keluar 3.0. Kenapa ini 3.0? Karena ini tadi udah diubah jadi double ya, bukan integer lagi. Kalau integer jadi 3. Terus misal pakai pangkat 9 dipangkatin jadi 81. Terus ini 9 milih angka buat x nya, terus ini 1 per x yang artinya 1 per 9, jadi keluarnya itu 0,11 sekian. Dan benar, delete, dan ya ini buat clear ada titik aja sudah sih. Misal 78 nyoba baginya ya, bagi misal ini 2 sama dengan 39 ya. Untuk program Java itu seperti ini, jadi ada on off nya. Ini kalau off jadi programnya ini nggak bisa dipencet-pencet, itu nggak bisa, nggak keluar angka, tapi kalau on nya ini bisa. Ini bisa 77 clear 5 kali 9 sama dengan 45 ya, dan bener 45. Sekian ini program Java dari saya, dan selanjutnya saya akan pindah menjelaskan pada program yang selanjutnya, yaitu kalkulator menggunakan bahasa Python ya. Selanjutnya yaitu membahas tentang kalkulator yang menggunakan bahasa Python. Pertama-tama seperti sama kayak Java tadi,
di Python juga ada library buat kita untuk menciptakan tampilan pada programnya itu tadi agar lebih menarik, yaitu kalau di Java menggunakan java.swing, kalau di .py itu menggunakan tkinter. Ini library di Python yang bisa digunakan untuk menghiasi sebuah program. Di pertama-tama yaitu app sama dengan tk, yaitu buat app nya ini nanti sama dengan tk, itu yang artinya itu dihiasi di dalam tk ini, atau app itu nilainya sama dengan tk ini. Dan yang pertama, jadi ini judul, ukuran, dan background. app.title ini judulnya kalkulator. app.geometry ini ukuran kalkulatornya, dan app.configure ini buat bg nya atau backgroundnya. Ini my font sama dengan font, titik font, size nya ini ambil yang nilai 15, jadi size nya ukuran 15. Dan ini fungsi masukan, yaitu E sama dengan entry up width, lebarnya ini 25, border width-nya ini border lebarnya 0. E buat fontnya ini ambil yang my font tadi, buat yang bg sama aja kayak tadi. Dan e-grid ini buat kotakan masukannya, row-nya 0, kolom 0, kolom span, padding X nya 20, padding Y nya 20. Pertama-tama yang perlu kita buat yaitu ininya, button dan stylenya ini. Nah, pada button ini kita menggunakan button 1, itu button yang ada di app ini, koma, teks, nanti keluarnya angka 1 ini, jadi padding X 30, padding Y 20, bg nya ini warna yang sudah saya tentukan sendiri, dan ini komennya lambda yang berarti bakal tandai ini itu angka 1 gitu. Dan ini seterusnya sampai yang 00 ini button buat yang angka-angkanya ini, buat yang angka-angkanya ini. Tapi sedangkan yang ini buat untuk operasinya. Ini saya bedakan sendiri ya buat warnanya. Ini warna yang buat hexadesimalnya 878787, kalau ini 3D. Dan ini sebenarnya dalamnya ini sama aja ya komennya, tapi lambdanya ini dihapus karena kalau di sini tuh nggak ada buat nampilin angka-angkanya ini tadi, jadi lambdanya dihapus saja. Jadi yang membuat perbedaan ini sama aja ya. Di sini saya hapus atau clear ini, saya kasih bg nya merah ya buat membedakan sendiri. Terus FG atau warna tulisannya ini saya ubah menjadi putih, yang lain ini tulisannya hitam semua. Jadi ini buat akar, pangkat, sisa bagi itu ya modulus. Ini buat button awalnya, dan ini button and grid itu maksudnya buat membuat sebuah kotakannya itu. Misal button 1 titik grid ini dapat di row 4 di kolom 0. Buat paddingnya ini sama semua ya, karena jarak padding Y nya itu sama-sama 2 semua. Dan yang membedakan tuh row sama kolomnya nanti saya jelasin bedanya row sama kolom di akhir pas nerangin pas nyoba kalkulatornya ya. Dan ini masuk ke fungsi operasi. Di fungsi operasi ini kita ngambil angka pertama, yaitu nilai angka sebelum dapat nilainya E3 ini. Ini bisa buat dihapus juga, insert buat masukin. Ini di convert nilainya menjadi nilai str,
yang sebelumnya tadi yang nilainya itu kan biasanya input, terus di sini diubah jadi menjadi str atau string ya. Def ini terus def penjumlahan itu default penjumlahan. Ini function buat penjumlahan itu mengambil angka pertama sama dengan e.get, ini mendapatkan untuk nilai angka yang pertama, dan ini yang kedua terus selanjutnya global A pertama itu maksudnya A pertama ini bakal dijadikan kayak variabel yang bisa digunain di mana aja, global scope gitu. Jadi nanti ini A pertamanya ini nanti bisa dipakai di tempat mana, di fungsi yang lainnya juga, jadi nggak bingung lagi, jadi pakai global. Terus ini global operasi juga sama, tapi di sini nilainya operasi sama dengan penjumlahan. A pertama diambil nilainya jadi integer angka pertama, ini masih dalam bentuk integer ya angka pertama. Delete ini kalau mau menghapusnya. Ini def pengurangan sama kayak tadi, sama yang kayak di atasnya, bedanya di sini operasinya pengurangan integer ini angka pertama. Ini fungsinya ya, ini belum kayak cara menghitungnya belum di sini, jadi ini cuma ditandai satu-satunya. Kalau ini perkaliannya itu gimana, ini namanya aja operasi sama dengan perkalian. Ini juga pembagian integer pertama e.get global A pertama, global operasi sama dengan pembagian, A pertama sama dengan integer angka pertama delete kayak tadi. Terus ini buat yang sqrt itu sama yang kayak di Java tadi itu akar ya, jadi di sini juga ada function to-nya. Jadi ketika kita memasukin sebuah angka, nanti kalau kita pakai sqrt nya ini manggil function tempat sqrt nya ini, terus angka pertama ini diubah jadi dihitung gitu intinya pakai mod sqrt nya ini. Terus yang ini square ini pakai angka pertama e.get global pertama, ini sama kayak gini, bedanya pas di insertnya ini angka pertamanya itu kan pangkat itu emang kayak kali-kali duanya gitu, jadi kayak pangkat duanya dari sebuah angka yang dimasukkan. Dan ini yang selanjutnya def modulus itu sisa bagi ya, ini sama aja kayak tadi, soalnya penghitungan modulusnya saya sendiriin di ini perhitungan percabangannya. Ini buat def delete ini buat menghapus, jadi delete ini benar-benar kayak misal delete nya atau tombol clear-nya ditekan nanti bakal kehapus semua, bakal balik ke 0. Dan ini def equal ini buat penghitungannya, equal angka kedua ini diambil e.get global A kedua sama integer angka kedua delete 0 n. Jadi yang ini pada perhitungannya if operasi sama dengan penjumlahan, insert angka yang pertama udah tadi ini yang udah diambil, nanti ditambahi dengan angka kedua yang sudah ditentukan ini. Jadi penjumlahan nanti itu A pertama ditambah A kedua, angka pertama ditambah angka yang kedua. Terus kalau misal bukan penjumlahan, elif operasi sama dengan pengurangan, insertnya ini bakal angka pertama dikurangi angka kedua, dan seterusnya. Ini buat elif operasi sama dengan perkalian, ini insert 0, angka pertama dikali angka kedua. Dan ini buat yang operasi pembagian itu agak beda ya, karena kalau misalnya bilangan yang dibagi sama 0 nanti bakal keluarnya itu tak terdefinisi kan. Jadi ini kayak suatu case yang beda daripada yang ini. Kalau misalnya yang lain itu perhitungannya itu masih bisa normal aja, tapi kalau yang di pembagian ini kalau misalnya hitung angka pertamanya sama dengan angka keduanya ini selain 0 ya, terus itu bakal menjalankan hasilnya, hitung ini hasilnya berapa gitu keluar. Tapi kalau ini except zero division error ini maksudnya, yang kalau pakai masukin pembagiannya itu dengan 0, nanti itu
bakal keluar tak terdefinisi. Terus dan untuk percabangan yang terakhir atau percabangan terakhir evaporasi sama dengan sisa bagi atau modulus tadi ya. Insert A pertama dan modulus kalau di program itu lambangnya itu persen kayak gini. Lambangnya persen tapi bukan buat menghitung persentase ya. Di modulus itu kayak sisa bagi, misal 8 dibagi 2 kan nggak ada sisa kan, jadi itu sisanya 0. Kalau misal ada sisa itu ya nanti ada sisa 1 atau selainnya gitu. Dan sekarang waktunya, dan ini jangan lupa app.main loop ini buat ngejalanin programnya ya. Ini app itu diambil dari yang tadi app sama dengan TK, dan ini main loop itu bawaan dari Python-nya. Ini kita coba running projectnya, dan ini projectnya. Ini bisa coba buat menghitung yaitu misal 5 dikali 9 sama dengan 45 keluar. Ini buat hapus. Ini 9 misal akar 3 7 dipangkatin 49 7 ditambah dikali 4 7 ditambah 4 11, dan ini modulus jadi 8 modulus 2 dengan 0 karena 8 dibagi 2 itu enggak ada sisanya ya. Coba misal 9 dimodulusin sama 2, jadi ini ada sisanya yaitu sisa 1, di modulusnya itu 1. Dan ini bakal nyoba misal pembagiannya ya, 6 dibagi 3, ini normal bakal keluar 2. Tapi kalau misalnya 6 dibagi sama 0 sama dengan tak terdefinisi, dan tak terdefinisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang row dan kolom ini secara singkat. Misal ini button 1 ini terdapat di row 4 dan di kolom 0, jadi itu mulainya itu dari atas ya. Misal row 4 jadi 1 2 3 4, di kolom 0 ini tuh mulainya dari 0, dan ini mulainya dari 0. Terus yang kedua button 2 titik grid row 4 kan, ini row 4 kan, di row 4 tapi ini buat kolom yang 1, dan button 3 ini 2 ini seterusnya. Jadi buat yang tanda tambah ini misalnya ini di row 1 tanda tambah, di row 1 kolom 3, jadi itu ada di sekitar deretan awal sini, dan ini kolomnya itu 3 jadi 0 1 2 3, ini tuh tanda tambah, dan kurang itu row 2 di kolom 3 yaitu yang pojok. Sudah, sekian kayaknya seperti itu aja. Terus ini misal pangkat ini ya, pangkat ini kan itu terdapat di row 1 di kolom 0 1 2, di pangkat ada di kolom 2. Itu sekian dari saya, semoga programnya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.